Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Siang. Polresta Pekanbaru berhasil mengungkap serta mengamankan sindikat pelaku penipuan dan penggelapan dengan modus hipnotis yang telah beraksi di beberapa kota besar di Indonesia. Korban yang terhipnotis mengalami kerugian mencapai 2 miliar rupiah. 4 pelaku sindikat hipnotis berinisial AN, ME, Arjawir, serta AW diamankan Polresta Pekanbaru saat berada di salah satu hotel berbintang. Wakapolresta Pekanbaru, AKBP Hengki Purwanto mengatakan modus yang digunakan adalah menawarkan mata uang asing untuk ditukarkan ke uang rupiah dengan iming-iming harga lebih tinggi. Korban yang terhipnotis melakukan tarik tunai ke bank, kemudian diajak pelaku ke mobil untuk ditukarkan dengan uang palsu. Korban diminta untuk membuka amplop berisi uang yang sudah ditukar saat keluar dari mobil. Pelaku melakukan aksinya terhadap 2 korban dengan kerugian masing-masing yaitu 61 juta rupiah serta 33 juta rupiah. Sementara itu satu korban di Bukit Tinggi mengalami kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Tersangka yang berhasil kami amankan, yang pertama adalah saudara Anwar, saudara Anwar, laki-laki. Yang kedua saudara Melia Marwati, yang perempuan. Dan satu lagi adalah saudara Armadi Jawir, laki-laki. Sebenarnya ada satu lagi, saudara Ari Wijaya. Karena saudara Ari Wijaya ini tidak melakukan tindak pidananya di Kota Pekanbaru, namun berdasarkan hasil pengembangan penyelidikan yang bersangkutan melakukan tindak pidana di wilayah Bukit Tinggi. Terhadap tersangka Ari Wijaya kami serahkan ke kepolisian setempat untuk diproses di Bukit Tinggi. Korban ada 2 orang, saudara PK dan saudari PK dan saudari ER. Pelaku melakukan penipuan dengan cara hipnotis ini, membujuk, merayu calon korbannya untuk menukarkan uang dengan berbagai uang mata uang asing yang dibujuknya bahwa nilai tukarnya jauh lebih tinggi, istilahnya lebih untung bila ditukarkan, sehingga korban yang terhipnotis merasa percaya, mengambil uang di Bank Mandiri sebesar 61 juta, diajak ke mobil oleh pelaku, ya. Disitulah ditukarkan uangnya, tapi nanti bukan amplopnya ini setelah turun dari mobil. Korban percaya ketika masih di dalam mobil. Setelah turun dari mobil baru sadar bahwa isi dari amplop yang diberikan oleh pelaku terhadap korban adalah uang palsu. Para pelaku dijerat dengan pasal 378 Jungto pasal 372 KUHP tentang pemalsuan uang. Tim Humas Polresta Pekanbaru melaporkan untuk Polri TV. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait kasus hipnotis yang mengakibatkan korban menderita kerugian hingga miliaran rupiah, saat ini kami sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Beri Juwana Putra. Selamat siang Pak Beri, salam presisi Pak. Selamat siang Mbak Ratu, salam presisi. Baik Pak, terkait dengan kasus hipnotis yang merugikan sebesar 2 miliar rupiah ini, bagaimana awal mula kasus ini terungkap Pak? Ya, jadi kami sampaikan bahwa pada bulan Juli tahun 2023 ada 3 kejadian dalam 1 bulan, Pak, terhadap perkara hipnotis ini. Ini cukup viral di media sosial, sehingga saya memerintahkan tim Resmob Jembalang Satuan Reskrim Polresta Pekanbaru untuk melakukan lidik ke lapangan. Dari hasil lidik kami ada beberapa dugaan pelaku yang sudah kami profiling. Kemudian dari situ kami juga mendapat informasi ada kejadian di Batam, kemudian ada kejadian di Palembang, kemudian di Padang, di Bukit Tinggi. Dari situ kami inisiatif, ini kami menduga ini akan terjadi di Pekanbaru lagi. Dari saat itulah kami melakukan pengincaran terhadap terduga pelaku. Alhamdulillah pada tanggal 26 Oktober kemarin pada jam 1 malam, para pelaku kami amankan di sebuah hotel ber-4 orang. Dan dalam hasil penggeledahan pun disitulah kami temukan adanya uang palsu Belarusia, kemudian uang dolar, uang dolar Singapura, dan juga ada uang rupiah palsu. Dan kami pun juga menemukan adanya narkoba
pada saat penggeledahan. Begitu, Mbak. Lalu bagaimana para pelaku ini menyasar korbannya, Pak? Iya, Mbak. Jadi berdasarkan hasil lidik kami di lapangan, melihat CCTV, kemudian interogasi kami terhadap pelaku, memang pelaku lebih mengincar ke ibu rumah tangga atau ibu-ibu yang PNS. Dari situ ada aktornya, yaitu perempuan ini, inisial M. Aktor inilah yang mendekati korban. Kemudian aktor ini menyampaikan bahwa dia membawa teman warga negara asing yang berprofesi bank, membutuhkan uang rupiah karena mereka berasal dari luar kota, jadi sulitnya mencari managers. Kemudian menyampaikan bahwa uang Belarusia ini jauh lebih tinggi nilai tukar jualnya terhadap rupiah. Dari situlah korban terayu dan terhipnotis, kemudian membawa korban ke mobil. Pada saat itu korban pun sepakat, bahkan sampai ditemani ke bank untuk mengambil uangnya. Jadi modus yang dilakukan oleh pelaku ini adalah dengan membawa teman yang merupakan warga mancanegara, begitu ya, Pak? Ya, warga negara asing yang menggunakan ID card bank, ya kan, berpakaian rapi, sehingga disitulah meyakinkan korban memang betul ini adalah orang bank. Namun di sini kita lidik lebih dalam terkait hipnotisnya ini, karena korban itu sempat hampir 1 jam dibawa oleh pelaku ini. Jadi disitulah pesan dari tersangka ini uang Belarusia ini nilai jualnya sangat tinggi. Cuma kami sekarang ini butuh uang, makanya nanti ibu akan diuntungkan. Begitu, Pak. Baik, apakah sebelumnya para pelaku sudah memetakan lokasi untuk beraksi, Pak? Iya, Mbak, saat ini dari pantauan kami, dari hasil interogasi kami, pelaku ini memang sudah beberapa provinsi mereka main, namun untuk pemetaannya itu mereka hanya melihat ibu-ibu yang sedang belanja, atau ibu-ibu yang sedang ke mall, atau yang sedang jalan sendirian. Nah, pemetaannya kami lihat baru seperti itu, Mbak, ya. Jadi memang secara mengacak begitu ya, Pak? Tidak mengacak, Mbak. Ya. Baik, berapa total kerugian yang diderita masing-masing korban, Pak? Ya, jadi dari hasil interogasi kami, dari Padang itu hampir 1 M lebih, Mbak. Kemudian dari Bukit Tinggi ada sekitar 350 jutaan. Kemudian di Pekanbaru sendiri hampir 200 jutaan. Kemudian ada juga yang di Batam itu sekitar 500 jutaan. Kemudian kemarin dari DKI, ada di Bali juga. Jadi kami totalkan saat ini temuan kami hampir 2 miliar, Mbak. Baik, baik. Dari kejadian ini, himbauan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak? Iya, Mbak. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat agar jangan mudah terpancing atau mudah percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Dan saat ini kan ada program Polri terhadap telepon 110. Jadi kalau memang merasa ragu, silakan bisa bertanya atau menelpon langsung ke 110. Jadi kita pun bisa langsung mengecek TKP apakah ini benar. Karena dalam hal seperti penukaran-penukaran uang ini kan sudah ada fasilitasnya di bank atau di money changer lainnya. Baik, baik. Terima kasih Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Beri Juwana Putra. Selamat kembali bertugas dan salam presisi, Pak. Terima kasih, Mbak. Salam presisi. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.